hukuman ini konsep konsep Nabi, dalam pendidikan. Tadi saya sudah bilang, terlepas terlepas para ahli pendidikan, para psikolog atau siapapun nggak setuju, ini konsep pendidikan. Oh, anak-anak saya berharap kebesaran mereka. Oke, sehingga itu makanya asal kita ketahui ilmunya nggak usah ragu. Pembahasan hukuman dalam pendidikan Islam itu pembahasan panjang, Pak. Panjang. Saya biasanya perlu waktu 2 jam untuk menjelaskannya. Hukuman dalam pendidikan Islam. Tapi saya coba ringkaskan sebagian ya. Ada beberapa poin lah saya sampaikan, bahwa pertama yang harus dilakukan betul adalah para ayah, para ibu itu harus lembut, mendekat, dekat dengan anaknya dulu. Kalau proses ini belum dijalani, nanti proses hukuman itu nggak efektif, Pak. Saya kasih contoh. Umpamanya ada hukuman Rasul itu kalau melihat ada kesalahan terjadi di rumahnya, salah satu anggota keluarganya berbuat salah, maka Nabi itu memalingkan wajahnya, nggak mau ngelihat, nggak mau, sampai yang berbuat salah itu taubat. Oke. Tapi ini kan akan efektif kalau orang tua itu dekat dengan anaknya. Kalau nggak dekat sama anaknya, orang tua berpaling bahkan pergi, si anak juga nggak paham kok, Pak. Itu ayah kenapa ya? Atau ayahnya pokoknya pergi nggak mau ketemu anaknya, alhamdulillah ayah pergi. Iya, Pak. Makanya ini harus dekat dulu sama anak. Gitu ya. Umpamanya nanti ada hukuman Nabi berupa ekspresi wajah yang berubah. Itu kan juga kalau Anda nggak dekat sama anak, ekspresi Anda nggak dipahami kan sama anak-anak kan? Kan nggak dipahami. Ayahnya lagi seneng, apa ayahnya lagi marah, apa ayahnya lagi sedih, nggak tahu anak-anak. Tapi kalau sudah dekat, anak akan bisa bedakan. Oh, ayah lagi nggak suka sama saya. Ini pasti ada sesuatu. Itu. Jadi dekat dulu sama anak. Kemudian yang kedua, ada tahapan, Pak. Menghukum itu dalam Islam harus ada tahapannya. Dan hukuman dalam Islam itu yang tahapan yang paling tinggi adalah memukul. Baik memukul dengan tangan atau memukul dengan alat. Itu yang paling tinggi. Urutan ini adalah dosis berdasarkan kesalahan. Kalau tidak selesai di sini harus pakai dosis lebih tinggi, begitu seterusnya. Tapi kalau selesai di dosis bawah, jangan pakai dosis tinggi, Pak. Apa efeknya? Efeknya persis kayak di dunia kedokteran yang disebut dengan pasca antibiotik. Gara-gara antibiotik, Pak, sembarangan mengkonsumsinya, gitu. Akhirnya penyakit-penyakit ringan susah sembuhnya. Kan begitu? Ya. Nah, karena itu sama persis. Nanti begitu antum kasih dosis-dosis tinggi selalu, nanti masalah ringan nggak selesai, Pak, dengan dosis rendah. Jadi ini urutan dosis. Nah, yang paling tinggi adalah memukul. Nah, nanti memukul itu ada kaidah sendiri. Baik. Kemudian Anda harus menjelaskan dulu apa salahnya. Kalau mau dihukum harus jelaskan dulu, Pak. Nanti jangan sampai anak begitu dihukum, dia bilang, apa ya salah saya kok dihukum? Ini kejadian, Pak. Seorang anak SMA, ngobrol sama saya, diskusi. Dia ceritanya curhat sama saya. Dia bilang, Ustadz, saya ini diskors oleh sekolah saya, nggak boleh masuk sekolah. Loh, saya bilang, kamu berbuat apa? Itulah masalahnya, saya nggak tahu salah saya apa. Loh, nggak mungkin dong. Coba kamu cerita. Saya suruh cerita, Pak. Gini deh, kamu cerita terakhir kamu dipanggil, terus diajak ngomong apa sama guru. Nggak, dia benar-benar nggak tahu salahnya apa, Pak. Terus dia cerita panjang lebar. Begitu cerita panjang lebar, gimana Ustadz? Salah saya apa? Iya jelas lah, kamu fatal salah kamu itu. Memang saya salah, Ustadz. Kamu tuh salahnya fatal.
Oh gitu, itu anak SMA Pak, nggak ngerti apa salahnya. Terus dia tanya, apa salah saya jabarkan. Oh gitu ya, itu salah ya. Saya bilang salah, dalam Islam itu salah. Terus dia bilang, saya ini Ustadz, dari awal kan sekolah Islam, cuma saya nggak tahu kalau ini salah. Itu Pak, ngeri nih. Ya, jadi mohon jelaskan dulu. Sebelum menghukum, jelaskan dulu salahnya apa. Oke. Kemudian, hukuman itu bermacam-macam tadi. Ya, segala macam tadi. Nah, karena yang paling tinggi memukul, maka mari kita bahas tentang tema mukul. Para ahli ilmu pendidikan Islam mengatakan memukul itu ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Di antaranya, pukulan ini tidak boleh diberikan pada anak di bawah 10 tahun. Kalau yang lain boleh Pak, di bawah itu. Tapi juga harus hati-hati. Umpamanya begini, anak yang belum waktunya menjalankan hal itu, kemudian antum hukum karena tidak menjalankannya, itu salah. Maksudnya apa? Lihat contohnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, contohnya tadi bicara sholat namanya ya. Sholat itu kan oleh Nabi muru auladakum bis salati wahum abna 7 sinin, 7 tahun baru diperintah sholat. 7 tahun tuh belum bisa dihukum Pak. Kalau dia belum sholatnya belum benar, namanya baru latihan. Baru latihan 7 tahun itu Pak, baru mulai. Nanti masuk saya jelaskan detail di sana. Tapi kalau sudah mulai mendekat ke angka 10, karena hadis berikutnya kan wadribuhum wa 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Pukullah anakmu kalau masih belum sholat juga di umur 10 tahun. Nah, 10 itu berarti batas paling tinggi dan dia sudah boleh dipukul. Berarti di bawah 10 itu Anda sudah boleh hukum tetapi tidak boleh mukul. Ini sekaligus menjelaskan yang sholat ya. Tidak boleh mukul. Pukulan lain boleh tadi. Tadi memalingkan wajah, ekspresi yang berubah, menjewer, mencubit, tapi tadi ya, tidak boleh memukul sebelum 10 tahun. Nah, ini memukul ini bisa dengan alat, bisa dengan tangan. Para ahli ilmu memberikan kaidah-kaidahnya. Umpamanya kaidahnya memukul, tentu dalam kalimat para ulama memukulnya itu ghaira mubarrih, tidak boleh mencederai. Mukul sampai biru gitu ya, sampai lecet, apalagi sampai patah, itu bukan hukuman namanya, bukan hukuman pendidikan, itu namanya orang balas dendam. Paham? Jadi ada aturannya. Karena ini hukuman, maka ahli ilmu mengatakan juga begini. Kalau Anda pakai alat, alatnya juga nggak boleh yang lembek. Kalau lembek dia nggak keras hukuman, ketawa dia. Apalagi anak Anda latihan bela diri di ban hitam. Oke? Tapi kalau Anda pukul dengan alat yang keras, itu bukan hukuman juga namanya, itu nyiksa anak namanya. Lihat itu, Anda paham betul dosisnya. Mana yang dia bisa rasakan, tapi tidak boleh mencederai, tidak boleh. Kalau sakit, terasa, namanya dipukul sakit, Pak. Nah itulah, justru sakit itulah hukumannya. Tapi tidak boleh sampai membekas di kulit, mencederai di kulitnya sampai ini. Makanya para ahli ilmu mengingatkan agar hati-hati di bagian tubuh yang sensitif dan bahaya. Tidak boleh. Letakkan di yang ringan, di tangan sini ringan, kecuali dia punya sakit di tangan juga nggak boleh. Tapi kalau normal-normal saja, tangan aman, di kaki aman, bagian yang aman. Ya. Dan Anda harus jelaskan, menunjukkan bahwa ini memang hukuman. Jangan sampai nanti dipikir lagi latihan bareng sama Anda. Kan biasanya mungkin bapaknya juga pelatih bela diri kan, dipikir latihan bareng, bukan, ini hukuman. Bukan. Oh iya Pak. Kemudian juga hukuman itu kalau yang bersifatnya pukulan itu oleh para ahli ilmu dibatasi tidak boleh lebih dari 10. Kenapa tidak boleh lebih dari 10? Karena yang boleh memukul 10 ke atas itu hanya pengadilan. Ini bukan pengadilan, tapi ini pendidikan.
paham ya? Dan seterusnya. Ada banyak syarat yang lain, tapi begitulah. Itu batasan-batasan yang harus diberikan, dan ini kalau dijalankan dengan baik, Pak, efektif banget. Ya, jadi pahami tadi ya, dari mulai urutan segala macam. Jangan tiba-tiba mukul. Kalau tiba-tiba mukul itu, antum nanti ngasih antibiotiknya kegedean. Nanti dipukul pun nggak ada rasanya. Dan akhirnya akan begini anak-anak itu. Kok kamu nggak takut sama bapakmu? Kamu kan berbuat salah. Ayolah, paling dipukul. Ya, itu saking dipukul itu terlalu sering. Nah, ini sudah tidak ampuh lagi. Tadi dikasih antibiotik ya nggak sembuh juga. Harus nyari dosis lebih tinggi lagi. Nah, apa di atas mukul? Nggak ada. Nah, itu. Maka antum harus mengirit jurus itu tadi, Pak. Ini ngirit jurus ini. Ya, mudah-mudahan menjawab.